wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Sama-sama. Kenapa? Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Sadaqallahul azim. Bacakan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Shadaqallahul azim. Nah, untuk kali ini ya, hari ini kita akan belajar tentang P5. Ada yang tahu apa itu P5? Lupa lagi? P5 itu adalah proyek profil Pancasila. Nah, itu ingat ya. Nah, dalam P5 ini kita akan belajar tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, di pelajaran kali ini Ibu harapkan kalian akan memberikan keterampilan praktis ya tentang daur ulang sampah. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu yang termasuk sampah plastik? Botol minum, apalagi? Bekas ciki, iya. Bekas makanan ringan ya, itu sampah plastik. Nah, ada yang tahu berapa lama penguraian sampah plastik? Penguraian sampah plastik itu sangat lama ya, tidak bisa sebentar. Jadi kita itu dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Ada caranya ya, memanfaatkan atau bisa mendaur ulang kembali sampah yang bisa dijadikan apa? Dijadikan kerajinan, dijadikan benda-benda yang bermanfaat lainnya ya. Nah, di sini kita akan lihat tentang apa itu menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya, mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Di sini dilihat ya, ada sampah plastik itu mana? Banyak yang berserakan, ada di danau, ada juga di laut. Itu bisa mencemari. Material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik itu adalah contoh plastik itu tidak dapat diuraikan dengan waktu yang cepat. Plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Jadi, nah kita sekarang ya akan mengubah sampah plastik itu menjadi barang yang berguna ya. Nah, Ibu minta dulu sekarang kalian bisa mengerjakan tugas ya, melihat sampah-sampah yang ada di lingkungan. Coba, oh iya, Ibu minta duduknya per kelompok dulu ya. Kemarin kan sudah dibentuk kelompok. Ayo, bikin berapa kemarin? 2 kelompok.
3 kelompok. Ayo duduk menurut kelompoknya masing-masing. Ayo duduknya bikin lingkaran berdasarkan kelompok. Coba ini nanti kalian amati ya. Amati. Bagaimana cara membuat ekobrik? Nanti kita akan membuat ekobrik bersama ibu dan juga bersama bapak wali kelas 4 ya. Ada yang bawa botolnya? Sudah bawa botolnya? Nah, itu yang sudah ada. Nah, silakan diisi kembali sampai penuh ya, sampai dipegang itu keras. Nah, ini masih harus diisi lagi. Nah, sekarang kita belajar membuat ekobrik bersama bapak wali kelas 4 ya. Ayo, mana yang sampahnya? Sampahnya? Nah, dipotong kecil-kecil ya. Ya, ini dipotong ya. Jadi biar padat. Nah, kalau misalnya dipotong kecil-kecil di sini, ini tuh padat sama dengan satu karung kalau nggak dipotong. Jadi bisa membuat tempat. Kembali, contohnya daur ulang, mengumpulkan sampah untuk dijadikan ini ekobrik. Dipilih dulu sampahnya, dipilah dulu mana yang bisa dimasukkan untuk dijadikan bahan ekobrik. Kalau untuk bahan ekobrik itu plastiknya, sampahnya harus yang kering. Kalau yang basah itu bisa dicuci dulu, kemudian dikeringkan dulu, baru dimasukkan ke botol ekobrik. Kalau misalnya basah, dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke botol. Nanti yang basahnya itu kan nanti bau, lembab. Nah, kalau lama kelamaan sampah yang basah itu akan menimbulkan gas, kemudian nanti bisa meledak ya. Jadi kalau mau
masuk sampah bikin ekobrik ini harus yang kering, tidak boleh yang basah. Kalaupun misalnya bekas makanan yang basah itu bisa dicuci dulu, dibersihkan dulu plastiknya, kemudian dikeringkan, baru bisa masuk ke botol. Sudah yang ini? Daur ulang sampah itu pengumpulan. Yang pertama, sampahnya dikumpulkan. Dipilih sampahnya yang mana yang bisa didaur ulang, yang mana yang bisa dijadikan kompos. Terus pengolahan sampah. Sampahnya diolah menjadi apa? Yang sampah plastik jadi ekobrik. Kalau sampah daun itu masuknya organik. Nah, Ibu mau tanya, sampah itu ada berapa macam? 3. Apa saja? Organik, anorganik, B3. Kalau plastik masuknya kemana? Organik. Organik berarti yang tidak bisa, yang bisa didaur ulang ya. Nah, penggunaan kembali. Nah, ini digunakan kembali untuk ekobrik sampah plastik kalian ya. Kalau yang tadi, kalau yang organik itu sampahnya bisa dibikin apa? Kompos. Bikin kompos, ya bagus. Berarti kalian sudah paham ya tentang sampah, macam-macam sampah. Ya. Kesimpulannya, sebagai langkah inovatif dalam mengatasi masalah sampah plastik dan memberikan alternatif ramah lingkungan untuk bahan bangunan. Nah, kalau misalnya ini juga bisa dibuat dinding rumah. Iya, ada kan? Ekobriknya sudah banyak. Kalau misalkan kalian di rumahnya mau bikin atau di kelas mau bikin pojok baca, nah dindingnya bisa menggunakan ekobrik. Jadi kalau misalkan ada sampah plastik yang kalian bekas jajan ya, bisa dimasukkan ke botol. Kemudian nanti kalau sudah banyak bisa dijadikan dinding untuk di kelas ya, pemisah antar pojok baca dan ruang kelas. Jadi banyak sekali kegunaan, bisa dijadikan bahan yang berguna. Nah, di sini ekobrik itu dibuat dengan cara mengemas sampah plastik yang telah dibersihkan ke dalam botol plastik bekas hingga padat. Nah, ini belum padat, masih bisa dipencet-pencet, itu belum padat, berarti belum jadi satu buah ekobrik. Nah, proses ini tidak hanya mengurangi volume sampah plastik yang mencemari lingkungan, tetapi juga memberikan potensi untuk mendaur ulang bahan tersebut menjadi material yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan konstruksi. Nah, mengurangi sampah plastik di lingkungan ya. Dengan membuat ekobrik kalian mengurangi sampah di lingkungan sekitar, memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan kembali botol bekas. Nah, jadi botol bekas ini kan bisa digunakan kembali. Kalau misalkan tidak digunakan untuk ekobrik kan ini jadi sampah. Sampah ini kan, botol ini sampahnya termasuk sampah plastik karena
sampah plastik itu tidak bisa didaur ulang, tidak bisa diuraikan dalam waktu yang singkat. Jadi dengan membuat ekobrik ini kalian sudah memanfaatkan kembali botol bekas. Kemudian mengingatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pengolahan sampah yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap ekosistem. Nah, kalau misalnya sampah-sampah ini dibuang sembarangan, kan tadi kemana larinya sampah-sampah plastik? Ke danau, ada yang ke laut, kasihan kan, ke selokan. Nah, kalau misalkan sudah numpuk di selokan akan mengakibatkan apa? Banjir. Kalau misalnya sampah plastiknya sampai ke laut, berarti mencemari air laut, mencemari lautan, bisa menyakiti hewan-hewan laut. Contohnya kalau misalkan sampah plastik bekas ciki, nah nanti misalkan nyangkut di kaki kura-kura, kasihan kan? Atau misalkan sampah plastiknya berbentuk ada talinya, nyangkut ke ikan, nanti bisa menyakiti ikan tersebut, ikan yang ada di laut. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Daur ulang kembali sampah yang kalian gunakan. Kalau misalkan di rumah ya, ibu kalian membeli deterjen. Nah, sampah deterjennya itu juga sama, bisa digunakan kembali, didaur ulang, dipotong kecil-kecil, bisa menjadi bahan untuk membuat ekobrik ya. Nah, nanti ibu minta kalian di rumah ya tuliskan apa saja yang termasuk sampah plastik. Kemudian apa yang terjadi dengan sampah plastik yang kita buang dan mengapa plastik itu berbahaya bagi kesehatan kita. Yang keempat, apa kata-kata sulit yang kamu ketahui tentang P5, nanti ditulis ya sama kalian di rumah. Nah, hasilnya nanti kalian kumpulkan lagi ke ibu, nanti kita periksa minggu depan ya. Nah, dengan ekobrik juga bisa dibikin pot bunga, atau misalnya botol plastiknya ini bisa dipotong jadikan pot bunga, bisa berdiri, bisa juga ini ya, bisa dimiringkan untuk misalkan menanam sayuran, bisa di media air. Jadi tanamannya hidroponik di sini, jadi tidak ditanam, bisa di botol bekas, dibolongin ininya atasnya ya, nanti dikasih air baru dimasukin benihnya, nanti bisa jadi tempat menanam. Nah ya, ingat kembali, sampah plastik itu tidak bisa diuraikan dalam waktu yang singkat, tapi perlu proses yang sangat panjang, yang sangat lama untuk menguraikan sampah plastik. Jadi kalian harus mengurangi sampah plastik dengan mendaur ulang. Contohnya membuat ekobrik ya. Nanti kalian bisa gunakan ini di rumah atau di kelas kalian ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya.
Ingat kembali, kurangi sampah. Udah, yang sudah boleh istirahat.